Kode merah. Baru pertama kali guys, ini di Belanda kita dikasih warning. Saking panasnya. The Netherlands may see its first ever code red for heat. The Netherlands could face its first red weather warning issued due to the heat. KNMI's Weather Impact Team is meeting this afternoon to decide whether to upgrade the warning for Friday. Following up on our latest report, the KNMI has just issued a code red heat warning for the Netherlands. Dan kalau kalian kira ini masih sore, ini tuh udah jam 19.48 guys. Udah mau jam 8 dan ini baru mau mulai sunset. Kira-kira panasnya begini. Sebenarnya ya guys, kalau ngomongin suhu sama di Indonesia tuh nggak terlalu jauh. Karena sekarang tuh suhunya di sekitar 30 derajat. Dan kalau kepanasan, kita bisa cari AC. Tapi masalahnya ya guys, di sini tuh AC susah banget dicari. Mungkin buat rumah-rumah yang baru, atau yang emang pemilik rumahnya tuh mau keluar duit lebih buat pasang AC, itu bisa. Cuman buat rumah umumnya, itu tuh AC nggak ada guys. Jadi kita ya pakai AC alami aja, buka pintu atau enggak buka jendela. Dan yang bikin lebih menderita lagi, di sini tuh siangnya lama guys. Mataharinya tuh sunrise muncul di sekitar 5:30 pagi, terus baru mulai gelap itu jam 10 malam. Jadi kurang lebih 16 jam siangnya. Nah, ini aku kayak lagi ada di taman umum gitu. Dan ini enak guys. Ada banyak pohon, teduh gitu. Kalau di samping panas, di sini teduh. Tapi ya, yang menurutku menarik, walaupun kondisinya begitu, udah panas banget, terus gak ada AC, panasnya panjang lagi. Orang di sini tuh tetap pengen keluar, mereka tuh tetap pengen kejar, nikmatin matahari. Kalau di Indonesia mungkin ya, bayangin seminggu full hujan, Senin hujan, Selasa hujan, begitu terus sampai Minggu. Itu kan kemana-mana jadi repot, aktivitas, terus juga cuaca mendung terus. Misalkan Senin minggu depannya tiba-tiba cerah, itu kan kayak akhirnya nggak hujan lagi. Nah itu sih yang setidaknya aku sendiri alamin begitu ada hari cerah kayak gini. Karena kalau ditarik panjang dalam setahun, musim kan ada 4. Itu ada winter, terus spring, summer, sama fall. Nah ini menurut pengalamanku sendiri ya. Jadi kan kalau winter itu udah pasti kebalikannya dari summer. Jadi kalau summer harinya siangnya panjang, di winter itu gelapnya yang panjang. Nah kalau spring sama fall itu sebenarnya enak. Cuman karena di Belanda sering hujan, jadi suhunya tuh lumayan dingin juga, tapi nggak sedingin winter. Cuman kalau ditambah hujan, jadinya tuh kayak udah gelap, terus juga dingin lagi. Tapi kalau pas mataharinya lagi keluar gini, spring sama fall itu wah enak banget guys. Oke, berarti dari 4 musim yang ada kan bisa dibilang summer ini yang paling pas buat nyari matahari kan. Jadi setelah mereka 9 bulan gitu menanti-nanti summer, nah sekarang akhirnya datang. Nah terus gimana? Sekarang kan ada overheat, tapi mereka tetap mau keluar.
Cuman mereka kan juga nggak mau sampai kenapa-napa atau kena dehidrasi misalkan. Terus solusinya gimana? Ada banyak guys solusinya. Ini bisa jadi solusi juga. Shopping mall. Ada AC-nya di sini guys. Enak. Adem bener. Sebenarnya itu semua bisa dikelompokin jadi satu. Dinginin badan dari luar. Nah, ada kelompok yang sebaliknya, dinginin badan dari dalam. Contoh paling gampangnya itu makan es krim. Pada makan es krim, guys. Tapi ya itu orang Indonesia juga makan pas lagi panas-panas. Di sini juga mereka makan pas lagi panas-panas. Opsi lainnya, minum yang seger-seger. Pistachio ice latte. Cuman ya begitu. Kita orang Indonesia sering cari, mereka juga sering cari di sini. Nah, tapi ada satu makanan yang di Indonesia juga ada, di sini juga ada. Tapi orang Indonesia nggak cari pas lagi panas-panas. Di sini diburu banget. Kosong guys, kita coba cari tempat lain. Ini cabang yang lain, mudah-mudahan ada. Nah, ini ada nih guys, tapi kenapa kecil-kecil ya? Lihat, ini telapak tanganku. Ini semangkanya, gak beda jauh. Ini lebih kecil lagi, tapi ini bukan semangka. Ini melon, ini juga melon. Ini ada agak gedean dikit, tapi masih nggak segede yang kayak di Indonesia ya. Aku maunya yang kayak di Indonesia. Kayaknya aku ambil yang ini aja deh, buat cobain, biar sekalian kalian bisa lihat juga. Betul, ini harganya segini. Tadinya tuh 4 euro, diskon jadi 3 euro, itu sekitar 60.000 berarti ya. Sekecil ini guys. Harganya, nah awalnya segini 4 euro, terus jadi 3 euro. Jujur, ini pertama kalinya aku beli semangka di sini. Kayaknya emang dari dulu aku juga jarang deh beli semangka. Jadi mending kita unboxing semangka ini bareng-bareng. Tapi sebelum itu aku mau ukur dulu supaya kalian tahu seberapa kecil semangka ini. Ini kurang lebih panjangnya 15 cm. Terus kalau aku puter, ini di sekitar 14 cm. Sekecil itu guys semangkanya. Jadi kurang lebih di 15 cm. Tapi kenapa ya dibikin kecil begini? Nah, ini aku ketemu ada artikel menarik banget. Salah satu alasan kenapa semangka di sini kecil-kecil itu karena supermarket yang minta. Mereka mau ukurannya terus bentuknya itu seragam semua supaya gampang di packing, gampang dikirim-kirim. Terus alasan kedua, orang-orang yang tinggal di sini mereka maunya yang kecil-kecil. Karena mungkin kalau satu rumah isinya cuma 1-2 orang, beli semangka yang gede kayak di Indonesia itu kebanyakan. Buat aku yang menarik banget tuh ini guys. Jadi dulu aku mikirnya kalau mau beli semangka, misalkan ada semangka manis, semangka yang kurang manis, itu karena petaninya aja. Ternyata nggak cuman berhenti di petani. Masih ada satu pihak lagi, sebelum petani, itu namanya breeder. Di sini contohnya si Diamond Seeds. Mereka itu yang bikin benihnya. Mereka yang ciptain benih-benih supaya semangkanya jadi kecil. Dan petani pakai produk mereka untuk nanam semangkanya. Begitu semangkanya jadi, barulah kita beli di supermarket. Oke, moment of truth ini. Aku nggak tahu nih isi semangkanya. Pilih semangka juga nggak tahu yang bener gimana. Cuman yang aku tahu harusnya semangkanya nggak ada biji. Karena buah-buah lain juga nggak ada biji. Jadi, let's go kita potong.
pisaunya kurang panjang. Wah, jadi ya bijinya masih ada sih ternyata, cuman kecil-kecil gini. Warnanya juga oke. Ini udah aku potong lebih kecil-kecil lagi. Kita coba. Menurutku kalau dibanding semangka Indo, ini gak manis. Ini rasanya lebih kayak apa ya? Makan air ada manisnya dikit. Oke, begitu aja di video kali ini. Silahkan komen kalau ada yang kalian suka. Kalau ada yang kalian gak suka juga silahkan komplain. Sampai jumpa di episode berikutnya. Aku mau lanjut makan ini lagi. Bye-bye.